Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi jam 8 malam seperti biasa ya. Dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, seperti biasa kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan kita juga ada live TikTok di hari Selasa jam 8 malam. Oke, seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga loh sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Nah, walaupun gue ini masih seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman ya, belum dipecat ya gue ya. Tetapi isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan nggak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda guys. Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung seperti biasa di live Instagram Pajak Smart hari Senin jam 8 malam ya, hari ini. Dan kita ada live TikTok juga hari Selasa jam 8 malam. Oke, teman-teman. Sekarang lagi bulan Maret, kita mau promo untuk pelatihan di bulan April nanti ya. Nah, ini bagi teman-teman, apakah Anda ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Apakah Anda takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam, atau sudah kena gitu ya? Nah, kalau Anda masih ada yang mengalami ketakutan itu teman-teman, jangan khawatir. Anda cocok nih ikut ke pelatihan PSTP gua. Program siapatakutpajak.com ini akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak teman-teman ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan melawan oknum pejabat pajak ya. Sekarang gua sedang menggugat ke Petun, banyak sekali gugatan Petun gua dan juga ke pengadilan pajak ya. Nah, itu juga teman-teman bisa pelajari nanti di situ ya. Nah, segera teman-teman daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Di sana guys ada promo khusus nih untuk teman-teman semua ya. Teman-teman Anda akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP bersama gua langsung nanti ya di Telegram. Kita bisa diskusi langsung tentang masalah pajak Anda sehari-hari tanpa batas waktu ya. Dan kita akan ketemu langsung nanti via online ya, setiap hari Jumat jam 8 malam di bulan April nanti ya, khusus bagi member PSTP saja. Oke? Nah, dan bonus khusus bagi PSTP yang kali ini ya, Anda bisa diskusi langsung dengan saya one on one kalau ada masalah khusus ya, bisa private ya, dengan harga super diskon. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Sampai jumpa ya. Oke. Sebelum kita diskusi tanya jawab teman-teman ya, gue akan sampaikan dahulu mengenai ini DJP lagi rame-rame mengenai Cortex System gitu ya. Cortex System. Apa sih sebenarnya Cortex System ini dan seberapa ampuh sih Cortex System ini gitu ya. Jadi Cortex System atau CTS lah atau istilahnya PSIAP lah atau apalah istilahnya nanti ya. Jadi masih belum jelas nih ini barang nanti bentuknya apa, namanya apa, programnya apa, alamat websitenya apa masih belum jelas. Oke. Tetapi secara umum namanya Cortex System ya. Intinya Cortex System ini punya beberapa keunggulan dibanding dengan DJP online pada umumnya. Jadi nanti DJP online akan dipindahkan nih ke Cortex System ini, kemungkinan seperti itu ya. Yang pertama, keunggulan dari Cortex System adalah Cortex System ini nanti bukti potong akan diterima secara real time. Contoh, Anda terima bukti potong dari customer nih, atau dari vendor, atau dari siapapun, bukti potongnya itu otomatis muncul di sistem kita. Nah, ini sesuatu yang sangat penting teman-teman ya. Banyak orang tidak bisa mengkreditkan PPh ataupun PPN gara-gara bukti potongnya nggak ada gitu. Nah, sekarang katanya dengan Cortex System ini, bukti potong akan langsung terintegrasi secara real time. Nah, seberapa canggih dia? Kita tunggu ya, 1 Juli teman-teman ya. 1 Juli itu tinggal berapa hari lagi? Berapa bulan lagi ya? Maret, April, Mei, Juni. Tinggal 3 bulan lagi nih Cortex System. Gue sih nggak yakin ya seberapa ampuh mereka bisa melakukan itu ya. Jadi, Cortex System itu yang pertama adalah mengenai bukti potong secara real time. Yang kedua, mengenai Cortex System ini yang kedua adalah di sana ada yang namanya deposit pajak.
kita belum pernah dengar ya ada namanya deposit pajak. Jadi besok-besok lu bisa mendepositkan sejumlah uang ke dalam kasnya Cortex System ini. Jadi ke dalam Cortex System ini kita semacam kayak kartu flash, kartu e-money, atau semacam kayak kita beli makan kan dapat kartu tuh, kayak makan di Taman Anggrek gitu kan. Di food court-nya tuh ada kartu gitu. Nah, taruh duit di situ. Jadi Cortex System ini kita bisa taruh duit di situ, nanti ketika kita mau bayar pajak tinggal dipotong-potong-potong dari situ gitu loh. Gue sih tidak melihat ini ada manfaatnya ya. Karena kan sekarang gampang sekali bayar pajak. Sekarang ini kan bayar pajak tinggal ngambil dari tinggal bayar pakai rekening bisa, pakai klik BCA bisa. Kenapa mesti pakai deposit begini ya? Gue nggak melihat begitu ada banyak manfaat nih. Tetapi ya itu salah satu keunggulannya ya. Nah, kemudian informasi lagi bahwa DJP itu sudah ngeluarin duit ya. DJP sudah ngeluarin duit 34 miliar untuk membangun Cortex System pada 2023. Ini betul-betul angka yang luar biasa teman-teman ya. Ini untuk IT doang ya feeling gue ya, untuk IT doang. Memang mahal sih. Tapi 34 tuh kemurahan, mungkin 100 miliar saya rasa ya. Terlalu besar angkanya, tetapi mudah-mudahan betul-betul bermanfaat ya bagi kita semua ya. Jangan sampai Cortex System jadinya barangnya juga tidak jelas, jangan sampai nanti malah memberatkan wajib pajak, jangan sampai malah bikin sebuah sistem yang menyusahkan wajib pajak ya. Wajib pajak itu cuma butuh satu hal, simple. Ya teman-teman ya, wajib pajak itu cuma butuh satu, yaitu simple. Bikinlah masalah perpajakan itu menjadi simple, sederhana, mudah, tidak ribet. Itu solusinya. Nah, apakah Cortex System ini bisa bikin lebih rumit atau lebih mudah? Nanti kita lihat ya, 1 Juli teman-teman ya. 1 Juli akan diberlakukan Cortex System. Oke. Sekarang kita akan diskusi tanya jawab teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan disampaikan di bagian komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama dari Ibu Ya Nixon 24. Cortex apa kok? Akhir-akhir ini sering dengar. Ya, jadi Cortex System itu adalah sebuah sistem perpajakan yang baru yang akan menggantikan DJP online. Gitu. Jadi selama ini kan kita pakai DJP online nih. Selama ini kita pakai DJP online. Nanti akan digantikan dengan Cortex System ini. Apakah mereka akan bikin domain baru? Sepertinya iya. Jadi dia tidak mau mengganggu DJP online yang sudah ada selama ini. Dia bikin database baru, kemudian dia bikin website yang baru. Kemungkinan seperti itu. Katanya begitu ya. Semua teman tuh Bu Ya Nixon. Bapak Oki HBSM. Kenapa HP konsultasi nomor HP konsultasi terkait pajak? Bapak kalau mau konsultasi boleh sekarang Pak, diketik aja sekarang. Kalau mau langsung ketemu saya nanti bisa di DM Pak, bisa di DM di Instagram juga boleh. Oke. Semoga teman tuh Pak Oki. Bapak Justi 8871, malam kawan, malam. Saya mau tanya, kenapa NTPN disetor 2 kali? Tapi yang terakhir yang disetor tidak dapat dibaca oleh sistem. Terima kasih kok. Sebenarnya bisa Pak, cuman kadang-kadang itu sistem pajak itu tidak cepat gitu loh. Kadang-kadang di bank sudah terbayar, tetapi mungkin sudah lewat jam 5 sore, atau jam 3 sore dia ada downtime sebentar gitu. Jadi coba aja Pak, coba lagi sampai bisa kok. Itu pasti bisa, nggak ada masalah. Yang penting pastikan di bank sudah terpotong ya, di rekening sudah terpotong, sehingga otomatis nanti sistem pajak akan bisa mengetahuinya. Nggak ada masalah Pak, coba aja terus sampai bisa. Semangat teman tuh Pak Justi. Lanjut, Bapak Senjaya 28, malam kawan, malam Pak Senjaya. Kalau bulan Maret ini saya mengajukan norma, apakah pembayaran pajaknya di akhir tahun setelah tahu total omset? Itu iya Pak, di awal tahun Pak ya, awal tahun depan Pak ya, baru ngitung pajak ketika Bapak lapor SPT tahunan. Oke? Jadi normanya dicetak sekarang ini untuk tahun ini 2024. Nah, hitungan pajaknya di awal tahun depan 2025. Begitu Pak ya. Nah, semoga teman tuh Pak Senjaya 28. Bapak Beruntung 8. Bolehkah menjadi UMKM perorangan dengan daftar NIB? Jawabannya boleh Pak. Mulai 2024 ini, boleh. Soalnya ada ketentuan wajib NIB. Oh boleh Pak, nggak ada masalah. Apa konsekuensi pajaknya? Pajak nggak peduli Pak. Pajak tidak peduli dengan NIB. Pajak hanya peduli apakah Bapak sudah bayar pajak atau belum bayar pajak. Gitu Pak ya. Terserah tuh, mau punya NIB, nggak punya NIB, nggak peduli. Pajak hanya mau tahu apakah Bapak sudah bayar pajak atau belum bayar pajak. Udah, gitu aja. Apakah boleh atau benar yang mana? Dan mana yang lebih hemat pajak dan tetap sah benar? Pajak nggak peduli Pak.
Pajak itu hanya peduli Bapak sudah hitung pajak dan bayar pajak dengan benar atau enggak, ya. Masalah NIB itu urusan lain. Pajak nggak peduli. Semoga terbantu Pak Beruntung. Lanjut Bapak PT Joni. Malam kawan, malam Pak Joni. Bapak Beruntung 8. Terpakai selama 3 tahun tersebut kembali kepada ibunya atau istrinya. Gimana pelaporan SPT ibunya atau istri? Belum pernah buat laporan dalam SPT karena anggap sebagai belanja. Pun kalau anak misal tidak kembalikan, apakah lebih cocok menjadi terpotong Pak Beruntung? Sepertinya ini ada chattingan sebelumnya ya kayaknya ya. Tapi terpotong Pak, boleh tolong diketik lagi Pak. Kayaknya terpotong urutannya nggak dapat nih saya urutannya. Boleh diulang lagi Pak, mohon maaf. Oh, Bapak Beruntung, sebagai belanja atau pengeluaran istri saja. Terpotong nih Pak, ini mengenai apa tadi ya? Kayaknya ada chattingan awal yang belum masuk Pak. Coba diketik lagi Pak, mohon maaf. Pak Beruntung. Oke. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya ke Awan, apa ciri-cirinya kita akan diperiksa pajak? Nggak ada ciri-ciri Pak, nggak ada ciri-ciri, suka-suka dia. Untuk WP badan, hehe, terima kasih kok. Nggak ada ciri-ciri Pak. Pemeriksaan pajak adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi dengan atau tanpa ciri-ciri. Nggak perlu ada ciri-ciri Pak, suka-suka dia, suka-suka orang pajak. Kalau lagi saatnya kita menang jackpot, ya sudah, kita menang jackpot, kita dapat surat pemeriksaan, udah gitu aja Pak. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus gitu Pak. Semoga terbantu Pak Andre Jaswanda. Ibu Melisa Isabella, malam kok, malam Bu Melisa. Ibu Melisa, pegawai tetap resign Februari, tidak buat bupet 218 Februari, tapi langsung bupet A1 ya. Betul Bu ya, betul. Langsung bikin A1 di Februari ini Bu. Kalau ada kelebihan potong di bulan Januari, kembalikan uangnya dia. Gitu Bu ya. Semoga tahu tuh Bu Melisa. Bapak Johannes Chun, kawan. Untuk laporan realisasi dividen, tahun ke-1 dananya diinvestasikan ke tempat yang berbeda. Di tahun kedua dan ketiga, apakah boleh? Jawabannya boleh Pak, boleh-boleh saja. Tahun pertama Bapak investasi di deposito, tahun kedua Bapak pindahkan ke SBN, tahun ketiga Bapak pindahkan ke saham gitu ya. Boleh-boleh saja Pak. Cuman saran saya ribet Pak, ribet. Mending ditahan di sebuah investasi selama 3 tahun. Gitu aja, jadi nggak usah repot gitu. Taruhlah uang, contohnya deposito, 3 tahun ditahan. Atau SBN, kan SBN ada 3 tahun, 6 tahun gitu kan, tahan aja di sana Pak. Gitu. Daripada kita serakah, kita mau berinvestasi di macam-macam, nanti kan kepakai duitnya. Kalau kepakai nanti nggak terinvestasi lagi malah repot. Gitu sih Pak. Tapi jawabannya boleh apa enggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Oke. Semoga terbantu Pak Johannes Chun. Bapak Willianto Chen, kalau di NE kan, bagaimana dengan harta yang terlapor di SPT ayah? Nah, ini terpotong nih Pak. Mohon maaf nih, terpotong ya. Jadi maksud Bapak mau meng-NE kan sebuah NPWP, padahal masih ada harta gitu Pak ya. Nah, saran saya teman-teman, buat kita semua ya, kalau masih ada harta, jangan di-NE kan. Laporlah terus setiap tahun. Kenapa? Karena SPT itu perlu men-tracking kita punya harta tuh kemana aja. Gitu. Jangan sampai harta kita jual kita nggak lapor, harta kita ada beli baru kita nggak lapor. Gara-gara apa? Gara-gara kita NE. Gitu loh. Jadi NE itu buat siapa sih? NE itu buat orang yang sama sekali tidak punya penghasilan dan sama sekali tidak punya harta. Tetapi dia tidak mau tutup NPWP. Begitu loh. Itulah NE. Butuh NE gitu. Tetapi menurut saya kalau masih ada harta, jangan di-NE. Jangan di-NE. Kenapa? Karena harta ini butuh di-tracking. Harta ini tuh kan bisa kita jual, bisa kita beli, bisa berubah-ubah. Nah, jangan sampai nanti jadi masalah. Jadi kita perlu men-tracking kita punya harta setiap tahun. Gitu sih Pak. Jadi menurut saya jangan di-NE kan kalau masih ada harta. Itu nanti akan jadi masalah seperti ini. Gitu ya. Semoga terbantu Pak Willianto Chen. Ibu Melisa Isabella, vendor UMKM yang sama. Invoice beda, bulan dibayar di masa pajak yang sama. Apakah bikin e-billing dan bupet PP55-nya boleh digabung seperti PPh 23? Setahu saya boleh-boleh saja, Bu. Setahu saya boleh-boleh saja digabung. Yang penting vendornya sama kan? Vendornya sama, invoice-nya beda, dibayar di masa yang sama. Boleh lah, Bu. Boleh sih. Kalau mau lebih rapi ya dipotong satu persatu. Tetapi kan repot tuh. Kalau banyak kan repot kan. Ya udah gabung aja satu masa. Gitu sih Bu ya. Tapi yang butuh potong
Bukti potong, coba Ibu cek nih, di bukti potong itu dia ada tuliskan nomor invoice-nya nggak? Kalau dia ada tulis nomor invoice, bisakah dia ditulis beberapa nomor invoice? Kalau bisa berarti boleh. Kalau nggak bisa, berarti satu persatu invoice. Feeling-feeling saya sih bisa ya. Oke, semangat teman tuh Bu Melisa. Ibu Liana TJ, malam kawan, malam Bu Liana. UMKM PPH dipotong oleh pihak lain, tapi ada 3 bulan yang salah potong, walah harusnya PPH final, tapi dipotong PPH tidak final 0,25%. Sehingga waktu download e-form di lampiran 2 muncul PPH yang salah. Oke, solusinya buang aja Bu, yang sudah dipotong itu Ibu delete, Ibu hapus dari e-formnya Ibu, kemudian Ibu bayar sendiri PPH final 0,5%. Udah, gitu aja. Jadi pihak customer sudah terlanjur potong tetapi salah potong gitu kan. Ya udah, kita bayar sendiri yang 0,5%, sedangkan bukti potong itu kita buang, kita delete dan kita tidak mengakui. Itu aja. Nah, nanti suatu hari kalau AR-nya panggil, loh, kami menemukan nih bukti potong nih, kok nggak dilaporkan? Nah, nanti kita ceritakan masalahnya, bahwa kita dipotong, tetapi salah potong. Dia potong harusnya final 0,5%, tetapi dia potongnya tidak final 0,25, sehingga saya tidak mengakui itu, dan saya sudah bayar sendiri 0,5%-nya. Gitu, Bu, beres. Nah, semangat teman tuh, Bu Liana TJ. Ibu Melisa Isabella. Perhitungan omset 4,8 M per tahun, 0,5% adalah total gabungan omset suami istri walaupun statusnya PH atau MT. Jawabannya iya Bu, iya ya. Jadi dalam rangka menentukan PKP atau tidak boleh PKP atau tidak PKP ya, itu gabungan suami istri. Gabungan suami istri ya. Jadi walaupun dia pisah harta ataupun MT, tetap aja gabungan dalam rangka menilai 4,8 M. Gitu Bu. Memang itu aturannya. Karena apa? Karena suami istri adalah satu kesatuan gitu ya. Suami istri adalah satu kesatuan sehingga nggak ada solusi gitu ya. Semua teman tuh Bu Melisa. Bapak Gwin Milanelo. Malam Pak, malam Mbak Gwin. Mau tanya, apakah mengajukan keberatan dalam pemeriksaan pasti kalah dan kena denda 30%? Pengalaman saya Bu, belum pernah menang. Belum pernah menang keberatan. Jadi, ketika kita mau mengajukan keberatan, kita harus sudah punya mindset untuk maju ke banding pengadilan pajak. Gitu. Jadi ketika kita, bahkan dari pemeriksaan ya, bahkan sejak dari pemeriksaan, kita sudah punya mindset untuk maju ke keberatan dan maju ke pengadilan pajak. Gitu loh. Jadi nggak usah berharap menang di keberatan. Kenapa nggak usah berharap? Ya mereka sendiri, teman-teman dia sendiri, nggak mungkin dong dia bantuin, dia mengalahkan temannya dia sendiri. Lucu dong, ya kan? Masa jeruk makan jeruk, gitu kan? Nah, walaupun dalam prakteknya, kadang-kadang ada yang menang, ya. Kadang-kadang ada yang keberatan diterima, gitu. Tapi pengalaman saya belum pernah diterima. Gitu, ya. Dan akan kita denda 30%, kemudian maju ke pengadilan pajak, kalau kalah lagi, tambah 30% lagi ya, total 60%. Gitu. Semua teman tuh Pak Ibu Gwin Milanelo. Ibu Liana TJ, bagaimana cara lapor SPT-nya? Tadi yang mana Bu ya? Bu Liana tadi, Bu Liana. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu tinggal buang aja yang sudah dipotong itu, di-delete, dihapus, kemudian Ibu bayar sendiri yang 0,5%-nya. Gitu Bu, gampang. Oke. Bapak Beruntung, maaf nanya satu lagi. Ya Pak, siap. Ibu Cindy Lovely 05. Apabila kita lupa melaporkan mobil yang sudah kita beli selama bertahun-tahun, bagaimana kok? Oke, solusi pertama adalah pembetulan SPT. Laporkan ya. Solusi pertama pembetulan SPT, laporkan barang tersebut. Itu yang benar ya. Itu yang benar ya. Pembetulan SPT, laporkanlah mobil tersebut. Solusi kedua, kalau itu mobil diperoleh sebelum 2015, maka kita bisa ikut pas final. Pas final itu adalah TA ya, pengganti TA. Pas final bayar 12,5%. Solusi ketiga adalah langsung masukkan ke SPT tahun ini, dianggap pembelian tahun ini. Kalau memang Ibu punya keuangan yang cukup ya, punya keuangan atau penghasilan yang cukup untuk mengcover itu. Gitu. Solusi pertama adalah pembetulan SPT, ini yang paling betul. Solusi kedua adalah pas final, kalau diperoleh sebelum 2015. Solusi ketiga, lapor tahun ini dianggap pembelian tahun ini. Pakai uangnya tahun ini, pakai hasil usaha tahun ini. Gitu, Bu. Paling gitu. Semangat teman tuh, Bu Cindy. Bapak Beruntung. Kemudian, uang yang terpakai dibayar kembali oleh anak, yaitu si direktur pengurus CV kepada mamanya.
Bagaimana SPT OP mamanya dan SPT badan si anak atau CV? Menjadi utang piutang sajakah? Terpotong nih Pak. Mohon maaf nih, Pak Beruntung ketiknya mungkin kebanyakan sehingga berseri-seri, sedangkan terpindah-pindah nih ke banyak tempat nih Pak. Boleh diketik lagi Pak yang lebih simpel, lebih sederhana, bagaimana ceritanya? Karena ini terpecah-pecah, jadi nggak terurut gitu Pak. Boleh tolong diketik lagi Pak, mohon maaf yang lebih sederhana Pak, mohon maaf ya. Bapak One of Sophia, kok kalau nama saya dipakai perusahaan sebagai direktur, dan rekening nama saya dipakai untuk omset. Sedangkan saya hanya dapat bukti potong sesuai gaji. Bagaimana ya kok untuk SPT tahunannya? Oke, Ibu nggak usah pusing, yang bukan punya kita nggak usah akui. Oke, jadi Ibu hanya perlu mengakui penghasilan sebagai sesuai bukti potong gaji. Udah gitu aja, ya. Mengakui penghasilan sesuai dengan bukti potong A1 dari perusahaan. Udah gitu aja. Nah, rekening itu Ibu nggak usah akui. Rekening itu kita serahkan kepada perusahaan dan biarkan itu dilapor oleh perusahaan. Suatu hari kalau Ibu dipanggil pajak, Ibu tinggal bilang, rekening itu bukan punya saya. Rekening itu memang nama saya, tetapi itu miliknya perusahaan. Dan saya bikin surat pernyataan bahwa ini rekening bukan punya saya, dan itu miliknya perusahaan. Nah, silakan hubungi perusahaan itu. Gitu. Gitu, Bu ya. Jadi rekening dipakai oleh perusahaan, nggak apa-apa. Nanti dilapor oleh perusahaan. Gitu aja. Oke. Semangat teman tuh, Bu One of Sophia. Bapak Samuel 44 forever. Mendingan uangnya taruh di saham aja sih buat investasi. Setuju ya. Beli saham aja, barang-barang yang bagus kayak BBCA gitu ya. Jadi tahan 3 tahun ya pasti naik punya sahamnya. Semua teman tuh Pak Samuel. Bapak Bugatti 188, malam kok. Izin tanya, properti di luar negeri, jika dijual harus bayar PPh atas selisih harga jual dan beli ya? Jawabannya iya Bu, betul. Berarti tinggi PPh-nya? Belum tentu. Tergantung untungnya berapa banyak ya. Apakah ada solusi lain? Solusi lain ada, tetapi jangan deh Bu, jangan dilakukan. Lakukanlah hal yang benar ya. Bayarlah pajak sesuai dengan kondisi yang betul. Itu lebih tepat ya. Dan selisih kurs beli dan jualnya apakah harus bayar juga? Jawabannya iya. Gitu Bu. Jadi nggak usah khawatir. Pajak itu nggak akan bikin kita bangkrut ya. Pajak nggak akan bikin kita bangkrut. Pajak itu maksimal cuma 35% ya. Maksimal 35%. Kita masih punya 65%. Masih banyak kok sebenarnya ya. Itu pun hanya dari keuntungannya saja, bukan dari total penjualannya. Gitu loh, Bu. Jadi ya, bayarlah pajak sesuai kondisi sebenarnya. Ada cara lain, test planning yang aneh-aneh bisa dilakukan. Cuman ngapain nanti cari gara-gara, kita tidur nggak nyenyak, nanti tiba-tiba dipanggil, kita repot juga. Gitu, Bu. Jadi lebih baik ikutilah kondisi sebenarnya. Ya, semua teman tuh Pak Bugatti. Bapak Joko Priyono, malam. Ya Pak, malam Pak. Bapak Bugatti, makasih kok, sama-sama. Ibu Valeri Adeline Wijaya, malam kok, malam Bu Valeri. Sehat selalu Bu. Mau tanya, jika dulu kerja di kantor, ada lapor pajak terakhir 2018. Kemudian keluar, buka usaha sendiri. Kemudian tidak pernah bayar pajak dan lapor. Sekarang mau lapor lagi. Bagusnya bagaimana? Bisa buat baru NPWP? Nah, tidak bisa Bu ya. NPWP itu cuma bikin 1 kali. NPWP nggak bisa bikin baru. Kalau Ibu bikin baru, yang keluar adalah NPWP yang lama. Gitu ya. Kalau kita bikin NPWP baru, sedangkan di database pajak itu sudah ada NPWP lama, akan otomatis terbit NPWP yang lama. Kecuali Ibu ganti nomor NIK. Nah, dan itu kan hal yang hampir nggak mungkin ya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya laporan SPT. Lapor SPT 2019, 20, 21, 22, 23, lapor semua Bu. Setiap tahun dilapor. Nanti akan ada denda tuh. Denda 1.000, 1.000, 1.000, dibayar semua dendanya. Gitu Bu. Itu doang sih. Nah, by the way, bayar pajak ya. Bayar pajak 0,5% kalikan omset untuk usahanya. Begitu, Bu. Nah, semoga bantu Bu Valeri. Bapak Ibu si leader Purna 011. Malam kok, malam Pak Purna. Mau tanya, kalau kredit mobil truk baru mobil tersebut baru berjalan 7 bulan dan ditarik dealer karena tidak mampu bayar angsuran. Apakah tidak masalah kok di perpajakannya? Oh, nggak ada masalah, Pak. Ya udah, kita keluarkan mobilnya dan kita keluarkan juga hutangnya. Sudah, gitu aja. Kita anggap rugi aja, anggap rugi ya risiko hidup. Gitu, Pak. Nggak ada masalah sih secara pajak. Kan nggak ada penghasilan toh? Tidak ada penghasilan. Ingat ya, pajak itu hanya atas penghasilan. Gitu aja. Nah,
Semangat teman tuh Pak Purna. Terpotong. Mohon maaf tadi Pak Purna. Terpotong. Mana tadi Pak Purna? Oke, mohon maaf ya. Tadi terpotong Pak Purna. Oh ini Pak Purna sudah ya. Kemudian Ibu Gomez 5284. Uang lama 500 di Bank A. Sudah tercatat di SPT. Sekarang pindah ke Bank B. Kena pajakkah di bank baru B tersebut? Jawabannya tidak Bu ya. Ini karena pindah dari bank lain. Tidak masalah Bu. Suatu harta yang sudah dilaporkan di SPT, mau dipindah-pindah, jungkir balik, nggak ada masalah. Sepanjang tidak ada penghasilan. Gitu ya. Jadi, nggak ada masalah. Silakan dipindah-pindah antar rekening, pokoknya uang sendiri nggak ada masalah Bu. Yang penting total rupiahnya masih sama gitu kan. Kalau ada keuntungan kan berarti itu ada penghasilan. Nah, barulah kita hitung pajaknya. Tetapi kalau bank itu kan biasanya PPh-nya sudah final ya. Jadi sudah tidak masalah. Oke. Semangat teman-teman Bu Gomez. Ibu Fatma Awak. Malam izin tanya untuk karyawan yang terakhir terima gaji Februari. Buat bupot A1-nya Februari berarti ya Betul Bu ya, betul. Langsung bikin A1 di Februari. Tidak perlu bikin bupot masa 2 kan coba Ibu tes deh. Coba Ibu tes ya. Kalau memang dia masih terima gaji, seharusnya masih dibikin. Tapi Ibu coba otak-atik deh. Seharusnya masih bikin sih. Kalau dia ada terima gaji dan ada potongan TER. Gitu. Tetapi kalau Ibu merasa ragu-ragu, coba langsung bikin A1 juga boleh deh. Langsung coba bikin A1 supaya langsung terakumulasi di situ. Kan seharusnya nggak ada pajaknya ya. Kalau memang dia baru 2 bulan ya, kemungkinan besar nggak ada pajaknya. Langsung A1 aja Bu, coba ya. Kalau memang A1-nya nggak bisa terbit, ya baru bikin bupotnya Februari. Tapi kemungkinan besar nggak perlu deh, saya rasa deh. Coba di otak-atik Bu ya. Oke. Semangat teman tuh Bu Fatma Wak. Ibu Fatma resign Oke. Ibu Cecilia, malam Pak Wan, malam Bu Cecil. Bapak Joko Priyono 17, izin Pak, saya sebagai penyedia barang di aplikasi Siplah dan bertransaksi dengan sekolah. Untuk PPh 22-nya seperti apa ya Dan pembuatan faktur pajak nomor NPWP lawan transaksi di sini Siplah sekolah. Oke. Jadi sekolah itu kan bendaharawan Pak ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Sekolah itu adalah bendaharawan. Sehingga PPh 22 akan dipotong oleh mereka. Jadi ketika mereka bayar kita, mereka potong tuh PPh 22-nya, ya kan? Kalau nggak salah 7,5% atau 2,5% gitu ya. Mereka potong. Itu tidak final ya. Itu tidak final dan bisa kita kreditkan di SPT tahunan kita. Oke. By the way, Bapak boleh pakai final 0,5%. Kasih dia suket ya. Kalau dia paham, dia akan potong PPh 0,5%. Kemudian, faktur pajaknya, nomor MPWP lawan transaksi mintain ke sekolahnya Pak. Mintain ke sekolah. Seharusnya semua sekolah juga sudah punya NPWP-nya. NPWP pemungutnya ada NPWP bendaharawan itu ada. Setiap sekolah ada NPWP-nya. Oke. Semangat teman tuh Pak Joko Priyono. Ibu Riana Chuang, karyawan swasta ada penghasilan lainnya pekerjaan bebas. Lapor SPT tahunan pakai formulir apa? Karyawan swasta ada penghasilan lainnya pekerjaan bebas. Menurut saya, pakai 1770 polos, Bu ya. 1770 yang polos. Bukan yang S, bukan yang SS. Langsung yang polos aja. Jadi biar gampang. Nanti ketika memilih e-form itu, langsung pilih saya punya usaha. Nanti akan otomatis pakai yang formulir yang polos. Gitu, Bu. Oke. Semangat teman-teman, Bu Riana. Ibu Melan Merina. Untuk UMKM, laporan tahunannya format ada perubahan kah? Laporan tahunan itu ada perubahan, Bu ya. Laporan omset ya. Laporan omset itu ada perubahan di PMK 164. Coba Ibu minta ke PMK 164, di situ ada perubahan. Oke? Nah, semangat teman tuh Bu Melan Merina. Bapak 08. Pajak daerah atau hiburan itu bisa dibiayakan tidak? Pajak daerah. Bisa dibiayakan nggak ya? Pajak daerah. Sepertinya bisa, Pak. Pajak daerah. Enggak. Sorry. Pajak daerah yang bayar bukan kita, Pak. Yang bayar itu konsumen. Cuman melalui kita. Kita bantuin pungut, kita bayarin kepada daerah. Gitu, Pak ya.
Jadi pajak daerah itu bukan bukan beban kita. Pajak daerah itu cuman kita mungut dari customer, dari konsumen, kemudian kita bayar kepada si daerah gitu, Pak. Jadi numpang lewat itu bukan beban, bukan beban. Mohon maaf ya, Pak ya. Bukan beban ya. Pajak daerah itu yang dibebankan adalah si customer, si konsumen, bukan si pengusaha. Sehingga itu tidak bisa jadi beban gitu, Bu, Pak. Semangat teman tuh Pak 08. Bapak Sanjaya, makasih kok, GBU. Sama-sama Pak Sanjaya. Ibu Ida Ayu Dewi Anggraini. Malam kok, malam Bu Ida. Kami dapat surat cinta dari kantor pajak terkait transaksi perbankan sebelum 2019. Nah, bagaimana solusinya kok? Ini 2018 Bu ya? Kalau 2018 sudah kadaluarsa, bilang kepada AR-nya, mohon maaf nih, ini sudah kadaluarsa 2018, jadi sudah nggak perlu dilanjutkan. Oke? Anyway, kalau Ibu mau dilanjutkan, coba tanya ke orang pajaknya, temuannya apa sih? Jadi transaksi perbankan itu transaksi apa? Transaksi pembelian kah? Penjualan kah? Uang masuk kah? Uang keluar kah? Apa yang jadi masalah? Apa yang dia temukan? Gitu, Bu. Nah, setelah kita tahu detailnya, barulah kita bisa memutuskan kita mau ngapain. Gitu, Bu. Oke, Ibu mungkin boleh gabung ke sini, Bu, ke PSTP, Bu ya, ke www.siapatakutpajak.com. Nanti kita ketemu di sana. Oke, semangat teman-teman, Bu Ida. Ibu si leader Purna 011. Malam kok, malam. Teman saya orang tuanya dapat surat dari KPP. Isinya ada kendaraan mobil yang orang tuanya beli. Disuruh untuk klarifikasi dan orang tuanya tidak memiliki NPWP. Bagaimana itu kok? Oke, yang pertama adalah memastikan dulu apakah betul itu punya kita, punya orang tuanya ya. Nah, setelah betul, kemudian tanya ke orang tuanya, kok bisa nggak punya NPWP, bisa punya harta? Kenapa nih? Nah, kemudian solusi yang paling benar adalah bikin NPWP, kemudian lapor pajaknya. Itu solusi yang paling tepat ya, menurut saya. Bikin NPWP, kemudian lapor pajaknya dan hartanya, dan kemudian bayar pajaknya, gitu. Kalau dia dagang, ya bayar 0,5%. Kalau dia usaha yang lain, ya tinggal hitung pajaknya sesuai dengan yang benar, gitu. Atau, kalau si orang tua nggak mau repot-repot, lapor ke anaknya aja. Jadi seolah-olah itu punya anaknya, cuma nitip nama ke bapaknya gitu. Jadi si anaknya itu mengakui dia bayar pajaknya. Gitu sih. Intinya sih kalau udah begini mesti bayar pajak. Intinya gitu ya. Jadi kalau ditemukan harta kemudian orang itu belum punya NPWP, ya udah kita mengalah, kita mohon maaf, kita hitung pajaknya, kita bayar. Gitu sih, Pak. Oke. Semangat teman tuh Bu Pak si leader Purna. Bapak Jonathan Sutanto 8. Malam kawan, malam Pak Jonathan. Saya bukan peserta TA1, tetapi saya peserta TA2. Masuk Bapak PPS ya? Saya punya harta tahun 2015 ke bawah yang belum dilapor di SPT. Apakah pajak untuk harta tersebut sudah kadaluarsa? Thank you. Jawabannya iya Pak ya. Jawabannya iya. Jadi kalau Bapak tidak ikut TA dan tidak ikut PPSK 1, maka semua harta 2015 ke bawah silakan dilaporkan di SPT terbaru. Silakan aja. Nanti Bapak isi tuh tahun 2010 atau 2013 atau 2014 gitu ya. Tetapi ingat Pak ya, ingat Bapak harus bisa membuktikan perolehannya. Jangan Bapak lapor uang tunai nggak bisa. Kalau Bapak lapor mobil gitu ya, bisa tuh mobil saya peroleh tahun 2012 gitu kan, udah kadaluarsa, boleh. Atau rumah, itu boleh ya. Silakan Pak. Kalau nggak ikut TA dan nggak ikut PPSK 1, semua harta 2015 ke bawah itu sudah langsung lapor di SPT terbaru. Oke, semangat untuk Pak Jonathan. Ibu Cecilia Teja, pinjaman uang tunai dari orang tua kepada anak dalam jumlah besar untuk jangka panjang. Apakah secara pajak dibenarkan? Boleh-boleh saja, Bu, orang tua ke anak mah. Apakah bukti transfer perlu di-upload di SPT, di laporan SPT? Saya rasa nggak perlu. Di SPT orang tua dilapor di mana? Nah, di SPT orang tua dilapor di bagian harta yang namanya piutang. Oke? Nanti dia bisa lapor sebagai piutang lainnya ya, 029. Oke? Lapor 029 piutang lainnya. Nanti tulis tuh di keterangannya, ini anak saya namanya siapa. Gitu. Gitu dong, Pak. Nggak ada masalah sih. Secara pajak sih nggak ada masalah lah. Yang namanya orang tua ke anak mah. Oke. Semangat teman tuh Bu Cecilia. Bapak Radewi 1989. Pak, mau tanya. Apabila mau menggabungkan NPWP suami dan istri, namun kita sebelumnya ada buat surat pranikah, apakah sekiranya bisa kita mau menggabungkan NPWP? Secara pajak bisa, Bu. Secara pajak nggak ada masalah ya. Kecuali orang pajak kita punya surat pranikah.
kalau si orang pajak pegang surat pisah harta kita, ya nggak bisa. Tetapi orang pajak nggak tahu kan? Orang pajak kan tidak tahu kita punya surat pranikah. Jadi nggak masalah, sebenarnya boleh-boleh saja. Gitu sih, Bu. Cuman kan kalau Ibu menggabungkan begitu kan jadi kehilangan makna tuh. Surat PH-nya menjadi kehilangan makna kan? Kan awalnya PH itu supaya memisahkan harta. Menjadi kehilangan makna. Gitu sih, Pak, Ibu. Pada dasarnya nggak ada masalah. Orang pajak nggak peduli, silakan aja dilakukan. Yang penting pajak dibayar. Kalau ada pajaknya gitu. Semangat teman tuh Pak Bu Radewi. Bapak Simon Halim. Malam Pak Wan, malam Pak Halim. Saya ingin tanya mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak kripto, yang dimana transaksinya dilakukan di exchanger luar yang tidak terdaftar di Bapepti, di mana tarif PPN-nya terpotong Pak, terpotong, oke, terpotong Pak ya, sebesar 0,22% dan PPh 22 finalnya sebesar 0,2%. Itu bagaimana cara bayarnya dan lapornya Pak? Oke, mengenai PPN udah nggak usah pusing, karena Bapak kan bukan PKP. Nah, sekarang mengenai PPh. Intinya gini, kalau dia luar negeri, maka Bapak perlu hitung dong berapa penghasilannya, kemudian berapa pajaknya sesuai dengan perpajakan di Indonesia. Oke? Atas keuntungannya, Bapak mesti hitung berapa nilai pajaknya sesuai dengan tarif pajak di Indonesia. Kemudian, pajak ini dikurangkan dengan yang sudah dipotong di luar negeri. Namanya PPh 24 ya. Nama mekanismenya namanya PPh 24. Nah, Bapak coba cek di Google bagaimana mekanisme PPh 24. Intinya sih, yang sudah dipotong di luar negeri itu boleh kita kurangkan. Gitu. Yang penting ada bukti potong, Pak ya. Itu, Pak. Oke. Semoga terbantu, Pak Simon Halim. Ibu Christine 5659. Malam Bu Christine, mau tanya. Saya mau gabung dengan suami. Kata AR, saya lapor dulu yang 2023, baru hapus MPP istri. Betul. Bukti potong gaji istri 2024, MPP gimana kok? Oke, untuk 2024, itu gunakanlah nama dan nomor NIK istri. Gitu, Bu. Jadi 2024, bilang kepada kantor, bilang ke HRD kantor, tolong dong, mulai 2024, bukti potong saya itu gunakanlah nama dan nomor NIK saya, istri. Gitu. Jangan lagi pakai NPWP. Kenapa? Karena NPWP ini mau saya hapus. Gitu, Bu. Bilang ke orang kantor. Ya. Nanti di SPT 2024 nanti tuh bukti potongnya si istri akan diperlakukan sebagai PPh final di NPWP suami. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman-teman Bu Christine. Ibu Henny Gun, Direktur CV ambil Prive, maka di laporan neraca Prive langsung mengurangi laba atau di akun tersendiri. Kalau saya bikin akun sendiri, Bu. Kalau saya bikin akun sendiri, supaya kelihatan berapa sih Prive-nya, berapa sih laba ditahan awalnya, berapa Prive-nya, dan berapa laba ditahan akhirnya. Itu supaya terlihat gitu loh, Bu. Oke? Semangat itu Bu Henny Gun. Ibu Renji, malam Bu Renji. Mau tanya, saya punya aset mobil tahun 2012, tidak dilapor di SPT selama ini. Kalau saya lapor di 2023, apakah sudah aman? Daluarsa pajak 5 tahun ke belakang. Jawabannya aman jika Ibu tidak ikut TA dan tidak ikut PPS yang K1. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu bukan peserta TA, maka semua harta yang 2018 ke bawah, itu sudah bisa langsung dilapor di SPT 2023. Kan sudah kadaluarsa 5 tahun ya. Yang penting bukan peserta TA ya, bukan peserta TA dan bukan peserta PPS. Gitu. Semangat teman-teman Bu Renci. Bapak Beruntung 8. Ini depan yang terpotong depannya. Iya nih Pak, depannya terpotong, jadi nggak terstruktur Pak. Mohon maaf nih, mohon maaf nih, Instagramnya memang begitu kadang-kadang. Mungkin boleh di lebih pendekin Pak. Kalau nggak Bapak coba di DM aja, nanti mungkin bisa saya balas di video lainnya. Bapak Simon Halim. Oh tadi sudah ya. Bapak Oki HBSM. Kok kita beli mobil atas nama PT? Apakah dibuat pengeluaran laporan SPT tahunan? Gimana Bu? Bapak beli mobil atas nama PT. Apakah dibuat pengeluaran laporan SPT tahunan? Jadi gini, kalau Bapak beli mobil pakai nama PT, sebaiknya pakai uang PT juga. Oke, sehingga mobil itu terlapor di SPT-nya PT sebagai barangnya PT. Gitu ya, beres ya. Nah, masalah muncul kalau Bapak beli mobil pakai nama PT, tapi uangnya uang pribadi.
Nah, kalau uang pribadi, mobilnya nama PT, jadi ribet nih kan, jadi repot. Nah, lebih baik Bapak mengakui sebagai setoran modal ke PT aja deh. Setoran modal kepada PT, kemudian oleh PT dibelikan mobil, gitu. Jadi mobil ini tetap miliknya PT. Itu lebih enak, Pak, daripada beda nama dengan beda laporan. Gitu, Pak ya. Laporin ke PT aja, Pak. Oke. Semangat Tuhan tuh Pak Oki HBSM. Bapak William SZ. Malam Pak William, mau tanya. Faktur pajak DTP PPN rumah. Di kolom PPN itu nilai PPN-nya dimunculkan atau nol kan ya? PMK DTP 2024-nya ganti juga ya? Makasih. Nah, saya nggak yakin nih Pak, mohon maaf. Bapak di pihak developer atau di pihak orang pribadi nih? Kalau orang pribadi kan nggak pengaruh nih, tetapi kan Bapak mungkin di pihak developer ya. Saya juga nggak paham nih Pak, saya nggak pernah, nggak ada klien yang pegang itu, dan memang nggak begitu memahami. Coba dicek lagi Pak, di otak-atik lagi. Kalau Bapak masih ragu-ragu, coba Bapak datang ke kantor pajak. Kalau masih ragu-ragu lagi, Bapak kirim email ke informasi@pajak.go.id. Oke, Bapak boleh email ke informasi@pajak.go.id. Nah, coba tanyakan di sana Pak, tanyakan detailnya. Mereka akan bantu tuh, akan email balik. Oh, dasar hukumnya begini, ngomong begini, maka begini yang betul. Gitu Pak. Kalau saya jawab, saya takutnya salah ya. Memang ada PMK baru lagi sih. Ada PMK baru lagi, Bang. Oke. Semoga teman tuh Pak William. Bapak Oki HBSM, kita beli mobil kredit atas nama PT. Apakah dibuat pengeluaran buat SPT tahunan kok? Bagaimana nih maksudnya Pak? Maksud Bapak ini mau SPT tahunan orang pribadi atau badan? Kalau orang pribadi harusnya nggak pengaruh ya, karena kan ini barang punya PT. Nah, di PT itu bukan pengeluaran beban, tetapi itu adalah pengeluaran untuk beli aset. Jadi jurnalnya adalah debitnya adalah aset mobil, kemudian kreditnya adalah hutang bank, gitu ya. Kreditnya hutang bank, kemudian mungkin ada kredit lagi untuk DP-nya bank gitu ya Pak ya. Debitnya adalah aset mobil, kreditnya adalah hutang bank, dan kredit lagi untuk bank jika ada pengeluaran bank. Gitu Pak ya. Jadi bukan beban ya kalau untuk beli mobil. Oke. Semoga teman tuh Pak Oki. Ibu Cecilia Teja, tanya lagi Pak. Kalau menyewa properti jangka panjang, masuk di daftar harta atau tidak? Saya sih tidak Pak Ibu ya. Kalau saya tidak, tetapi tetap masuk di ini, kategori aset ya. Kategori aset yang namanya sewa dibayar di muka. Oke, tetapi bukan fix aset gitu loh. Bukan aset tetap, kalau saya sih gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada sewa dibayar di muka. Kalau tidak, bagaimana lain kali kalau dialihkan dan ada untung? Iya iya iya. Jadi kalau saya sih dilapor sebagai sewa dibayar di muka, ya, di bagian aset, di bagian harta, tetapi bukan aset tetap ya, bukan fix aset. Hanya di bagian aset lancar aja sebagai sewa dibayar di muka. Nanti kalau Ibu mengalihkan kan berarti pengalihan aja, tinggal di kredit, kemudian ada untung, kalau memang ada untung. Gitu, Bu. Semangat untuk Bu Cecilia. Bapak Chung Cho, malam kok. Izin tanya, kalau WPOP terima bukti potong tidak final, pegawai berkesinambungan, tax plan-nya supaya pasal 29 kecil gimana ya kok? Yang pertama adalah dia mesti punya surat NPPN ya Pak ya. Surat NPPN dia wajib punya. Dengan adanya NPPN, maka dia akan bisa menggunakan pajak itu 50%. Normalnya ya, dia bisa menggunakan tarif normal 50%. Artinya, dari penghasilan dia, hanya 50% yang kena pajak. Gitu. Itu doang sih, Pak. Itu doang sih. Memang itu sudah cukup murah sebenarnya dibanding yang lain ya. Dibanding seorang pegawai biasa, masih lebih murah yang pekerja bebas. Gitu, Pak ya. Cetak NPPN, kemudian pakailah metode norma yang 50%. Gitu, Pak. Semangat teman tuh Pak Chongjo. Kemudian Bapak Willy Yanto Chen. Malam kok, malam Pak Willy. Perihal perpindahan kewajiban pajak dari ayah kepada anak. Bagaimana perlakuan ke SPT ayah di masa depan? Apakah lapor SPT nihil setiap tahun atau di NE-kan? Masih ada harta di SPT ayah? Menurut saya lapor terus Pak tiap tahun. Lapor tiap tahun doang, setahun sekali, nggak ada masalah lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau NE itu, saran saya ya, kalau sudah tidak ada harta sama sekali, barulah di NE-kan. Kalau masih punya harta, jangan di NE, nanti malah 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 repot karena dia punya harta kan mesti diupdate terus gitu loh. Kalau harta nggak diupdate, tiba-tiba 5 tahun kemudian sudah berubah-ubah, repot nanti. Gitu sih Pak ya. Jadi sebaiknya tidak usah di NE, dilapor nihil setiap tahun, lapor nihil tiap tahun. Kan dia masih ada penghasilan dari deposito lah, dari sewa lah, kan masih ada tuh penghasilan-penghasilan kayak gitu. Oke. Semangat teman tuh Pak Willy. Ibu Nita Yunita.
Kok kalau UMKM kena pajak, apa aja sih? Oke, selain PTKP yang 500 juta dan pajak 0,5%. Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi. Itu doang, Bu. Makanya murah banget ini UMKM-nya. Terlalu murah menurut saya sih. Murah banget nih, 0,5%. Gitu, Bu ya. Sudah betul. Nggak ada lagi. Dia cuma bayar itu doang. Udah, itu doang. Semoga teman tuh, Bu Nita Junita. Bapak 08. Kok UMKM ada pendapatan lain-lain atas sewa. Tetapi pihak penyewa tidak kasih bukti potong PPh 4 ayat 2. Jadi, ketika lapor SPT tahunan, pendapatan lain-lain ini masuk bagian mana kok? Jawabannya tetap masuk bagian sewa, Pak. Tetap masuk bagian sewa. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pemotong itu sudah memotong 10%? Gitu ya. Apakah pihak penyewa sudah memotong 10%? Jika dia sudah potong 10%, maka dia wajib kasih Bapak bukti potong. Gitu, Pak. Kejar terus, Pak. Kalau perlu datangin tuh nongkrongin di depan rumahnya. Minta dong bukti potong. Gitu, Pak ya. Wajib, Pak ya. Kalau dia sudah potong. Kalau dia belum potong, maka Bapak tidak usah tunggu lagi. Bapak langsung bayar sendiri ya 10%. PPh sewa. Tinggal dibayar sendiri PPh final sewa. Gitu, Pak. Gitu. Semoga teman tuh Pak 08. Ibu Ida Ayu Dewi Anggraini. Malam Bu Ida. Kami dapat surat cinta dari kantor pajak. Bagaimana ya solusinya? Oke, surat cinta itu mesti dianalisa, Bu. Kita perlu analisa dulu surat cintanya itu isinya apa. Nah, mungkin Ibu boleh gabung ke PSTP, Bu. Gabung ke www.siapatakutpajak.com. Nanti kita ketemu di sana. Nanti supaya bisa kita diskusikan, Bu ya. Semangat teman-teman, Bu Ida. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam Pak Oka. Mau tanya, kalau perpajakan mengenai APHB. Nah, om saya ditunjuk sebagai atas nama di dalam akte pembagian hak bersama. Kemudian, dia statusnya NE. Harta ini harus dilaporkan sebagai harta. Nah, saya mohon maaf Pak, takutnya saya salah ya. Apa itu APHB? Mohon maaf Pak, apa itu APHB? Belum pasti nih Pak, saya takut salah. Gitu Pak ya. Istilahnya saya nggak ngerti soalnya. Oke. Nah, kalau orang terima harta, kemudian dia NE, saran saya sih diaktifkan aja deh NPP-nya. Mending NPP diaktifkan, kemudian dia lapor harta secara rutin. Walaupun SPT-nya nihil, tetapi kan hartanya kan jalan terus. Harta kan tetap diupdate. Begitu, Pak. Oke, semangat teman-teman Pak Oka. Ibu Melan Merina, untuk UMKM mulai pakai norma setelah 7 tahun. Maksudnya 7 tahun dari tanggal bikin NPP, betul Bu ya, betul ya, sejak bikin NPP atau 2018 ya. Sejak saya baru lihat di kartu NPP terdaftar di 99. Oke, berarti Ibu akan berakhir 7 tahun di Desember 2024, Bu. Oke, yang dimaksud 7 tahun adalah dimulai dari 2018. Atau kita punya NPP, kapan bikinnya, yang lebih baru kapan, gitu ya. Kalau kita bikinnya sebelum 2018, maka dihitung itu 2018 dan ke depannya. Jadi 7 tahun itu berakhir di Desember 2024 tahun ini, masih bisa. Oke. Semoga teman tuh Bu Melan Merina. Ibu Ida Ayu Dewi Anggreni. Surat cinta tersebut isinya tentang transaksi perbankan sebelum 2020. Oke. Coba Ibu nanti ikut PSTP-nya Bu ya, ikut PSTP nanti kita diskusikan di sana. Nanti kita ketemu di hari Jumat, Bu. Gitu ya. Takutnya saya salah nih. Kita mesti bongkar nih isi SP2DK-nya apa. Oke. Semoga teman tuh Bu Ida. Bapak Zon. Laporan investasi dividen itu harus dilaporkan sebelum 31 Maret juga kan ya? Betul. Laporan investasi SPT duluan, terima kasih Bebas Pak, mau lapor SPT dahulu baru investasi, boleh. Atau mau lapor investasi dahulu baru SPT, boleh. Ini dua barang yang saling tidak menindih, jadi bebas saja. Masing-masing mandiri aja. Gitu Pak ya. Tetapi wajib 31 Desember ya. 31 Maret. Oke. Semangat teman tuh Pak John. Ibu Liana TJ, tanya lagi. Saya punya akun trading forex baru mulai akhir 2023 dan cuma sedikit di bawah 5 juta, masih belajar, belum cuan. Apa harus dilapor di SPT? Lapor lah Pak, lapor aja, nggak masalah Bu. Kalau lapor, cantumkan di mana? Di bagian harta Bu ya, di bagian harta mungkin boleh 039 ya, kode namanya investasi lainnya. Ibu kasih keterangan trading forex gitu. Itu doang sih. Tinggal dilapor ya senilai harganya aja, senilai perolehannya aja. Gitu sih Bu. Gak ada masalah lah. Oke. Semoga teman-teman tuh Bu Lena TJ. Ibu Ganda Octavia. Di Cortex nanti, buat faktur pajak apa tidak di e-tax invoice lagi Pak? Nah, feeling saya sih belum sanggup ya.
Belum sanggup Cortex System itu ngurusin e-tax invoice. Belum bisa saya rasa ya. Sulit itu faktur pajak itu susah banget itu faktur pajak. Itu ngeri. Kita tunggu Bu ya. Tapi memang belum ada arah sana sih. Belum ada arahan Cortex System itu akan ikut campur ke PPN. Rasa-rasanya sih enggak. Cortex System itu lebih fokus ke manajemen aja, manajemen terhadap akun kita ya, manajemen pembayaran, manajemen pelaporan, manajemen untuk bukti potong gitu ya. Tetapi belum ada kedengaran mengenai e-faktur. Rasa-rasa sih e-faktur tetap dipisahkan deh, karena e-faktur itu sudah berjalan dan sudah punya struktur sendiri gitu. Rasa-rasanya sih nggak akan ikut campur deh kalau e-faktur. Gitu ya. Tapi kita tunggu ya 1 Juli ya. Semoga teman tuh Bu Ganda Octavia. Ibu Sienna Shin, kok mau tanya, apabila WP pribadi suami sudah melewati omset 4,8 M dan mau bagi omset ke istri supaya tidak PKP, apakah istri mau minta MPWP sendiri atau tetap pakai MPWP suami? Oke, jawabannya tidak bisa Pak ya. Seorang suami tidak bisa pecah omset ke istri karena omsetnya tetap digabung dalam rangka menghitung 4,8 M. Gitu Pak ya. Jadi nggak bisa nih 6M dibagi 3 ke suami, 3 ke istri. Nggak bisa ya. Karena itu omset gabungan dalam rangka untuk menilai PKP-nya. Oke. Solusinya adalah Ibu bikin PTP. Bikin PTP atau CV atau PT. Nah, laporkanlah omset sebagian di sana. Itu solusinya. Gitu Bu. Nah, tetapi solusi yang lebih benar adalah Ibu jadi PKP. Kalau Ibu memang punya semua pembeliannya bisa dapat PPN masukan, maka jadilah PKP sehingga perputaran PPN-nya benar. Gitu, Bu. Karena kan kalau bikin PTP susah, nanti bikin dua entitas susah. Gitu. Tetapi nggak bisa suami istri ya, itu gabungan. Oke. Semoga teman tuh Bu Sienna Shen. Ibu Rianci, kok saya mau tanya, apakah orang asing bisa punya MPWP? Jawabannya bisa. Misalnya, PTA adalah PMA, yang mana direkturnya adalah orang asing. Apakah harus membuat MPWP dan bisa menandatangani SPT tahunan badan? Jawabannya bisa dan harus bikin MPWP, Bu. Bisa kok, bisa. Dia tinggal bikin kitas kan? Bikin kitas kayak KTP gitu kan? Kitasnya itu menjadi dasar untuk dia bikin MPWP. Udah, gitu doang. Semoga teman tuh Bu Rinci. Ibu Cindy Lovely 05. Apabila akhir tahun ada uang laba di rekening CV milik saya, bagaimana prosedur pengambilan laba tersebut dan bagaimana dilaporkannya di SPT CV dan SPT orang pribadi? Oke, yang pertama adalah CV harus bikin laporan keuangan dulu. Oke, di bagian neraca akan terlihat berapa laba ruginya, gitu ya. Jadi yang dilihat bukan rekening ya, tetapi laba rugi, laba ditahan. Oke, laba ditahannya itu berapa? Nah, itulah yang kita ambil uangnya. Oke, kita boleh ambil sebagian besar juga boleh, ambil semua juga boleh ya, laba ditahan. Jadi, prefer hanya diambil dari laba ditahan. Oke, silakan ditransfer. Oke, ditransfer dong. Setelah ditransfer, kemudian di CV menjurnal yang namanya prefer pada bank. Prefernya debit, banknya di kredit, kan begitu. Kemudian di SPT pribadi kita laporkan di 2 tempat ya, kalau prefer dari CV. Di bagian harta kita laporkan rekeningnya, kayak ini masuk ke rekening nih, kita laporkan di bagian harta sebagai rekening. Di bagian lampiran 3, kita laporkan sebagai penghasilan prefer, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di nomor 3 kalau nggak salah ya, atau nomor 4 gitu deh. Bagian laba dari CV, dari komanditer, gitu. Itu tidak kena pajak. Gitu, Bu. Saya mau ngatakan tuh Bu Cindy Lovely. Bapak Ros Juli 70, kok jika MPWP baru dibuat dan MPWP tersebut non-efektif karena gaji di bawah PTKP, apakah untuk MPWP non-efektif bisa diisi di EBUPOT? Setahu saya bisa Pak, setahu saya bisa. Coba tes aja Pak ya. Kalau emang tidak valid, maka minta diaktifkan. Gitu ya. Kalau nggak valid, minta diaktifkan. Setahu saya bisa deh. Kalau emang nggak valid, coba ganti pakai NIK. Kalau NIK-nya berhasil, berarti bisa kan? Kalau dua-duanya gagal, suruh dia datang ke kantor pajak, minta diaktifkan atau minta supaya ini bisa aktif gitu loh. Jangan sampai kita punya perusahaan jadi korban gara-gara kita bantuin dia. Enggak sih. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Ros Julul. Ibu Melan Merina, kok saya karyawan toko, tapi toko tidak potong PPh 21. Toko kasih saya mobil, tapi bos transfer uang sejumlah harga mobil. Bagaimana lapornya? Oke,
Cara yang paling gampang adalah Ibu laporkan sebagai penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2 ya. Di SPT tahunan pribadi kita, Ibu laporkan di lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, laporkanlah sejumlah penghasilan Ibu dan termasuk harga mobilnya. Laporkan semua uang yang Ibu terima selama setahun di situ. Nanti angka itu akan lari ke halaman induk. Di halaman induk akan terhitung tuh berapa nilai pajaknya. Udah tinggal dibayar pajaknya, gitu ya. Kalau pajaknya besar, bagaimana caranya? Suruh bos yang bayarin, karena dia kasih uangnya. Gitu ya. Dia kasih uang nilai besar, kena pajak ya dia mesti bantulah juga pajaknya. Gitu Bu. Semangat teman tuh Bu Melan Merina. Bapak Slow gitu. Malam kawan, malam Pak Slow. Bagaimana menentukan kode KLU? Karena dari kode yang ada tidak sesuai dengan usaha kami, yaitu jasa tukang las. Ini tidak ada di KLU. Jadi solusi bagaimana ya kok? Oke, solusi adalah Bapak cari yang paling mendekati saja. Oke, Bapak tinggal cari itu jasa-jasa apa aja, mungkin jasa bengkel, ada nggak jasa bengkel? Coba cek ya. Kalau nggak ada, ya mungkin jasa reparasi atau jasa rumah tangga. Intinya, Bapak cari jasa-jasa yang mendekati aja, gitu Pak ya. Tidak harus sampai cari yang jasa las gitu. Kalau nggak ada salah, nggak perlu ya. Carilah jasa yang paling mendekati saja, gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Slow gitu. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika pegawai tetap dapat gaji nih dan komisi penjualan, itu hitung PP21 digabung atau dibedakan? Yang satu pakai tarif TER, yang satu komisi kali 50% kalikan 5%. Jawabannya adalah digabung semua dan pakai TER. Gitu Pak. Oke, jadi teman-teman udah nggak usah pusing lagi ya, udah nggak usah pikir aneh-aneh, udah nggak usah pakai metode aneh-aneh. Yang namanya pegawai tetap, semua penghasilan dia di 1 bulan digabungkan dan hitung TER-nya, selesai. Gitu Pak. Apakah potongan pajaknya terlalu tinggi? Silakan ngomong ke orang pajak, bukan kita yang mau kok, ini aturannya pajak. Gitu ya, suruh dia GR ke MK aja kalau dia ngomel-ngomel ya. Gitu Pak ya. Jadi memang ini kan aturan negara. Kita kan hanya perusahaan, hanya menjalankan aturan kan gitu. Jadi gabung semua Pak, gabung semua, hitung TER-nya, potong, bayar, lapor. Udah gitu aja. Tidak perlu dipisah-pisahkan, nggak bisa dipisah-pisahkan begitu. Semangat teman tuh Pak Budi. Bapak Beruntung 8. Sebagai orang pribadi pekerjaan bebas yang bayar NPPN. Kalau sekarang sebagai broker broker UKM, NIB-nya perorangan, pajaknya gimana? Broker UKM, saya rasa sama Pak. Ya, NPPN juga kan, kalau broker-broker gitu. Saya rasa sama Pak pakai NPPN-nya. Kecuali pedagang barang. Kalau Bapak pedagang barang, maka Bapak boleh pakai 0,5% kalikan omset. Sebagai UMKM final ya. Tetapi kalau bentuknya jasa, kalau broker kan cenderung jasa ya. Mungkin mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kalau broker ini jasa, maka ini masuknya kategorinya tetap sama, pekerja bebas. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Beruntung. Ibu Christine 5659. Maksudnya tadi saya urus MPP, saya urus hapus MPP istri setelah bulan Maret. Kalau disetujui penghapusan di tengah tahun, misalnya Januari sampai Juli masih pakai MPP istri. Agustus sudah gabung dengan suami. Bupat istri di akhir tahun gimana? Oh, nggak masalah Bu. Bupat istri itu nanti dilapor di SPT suami. Itu aja Bu. Mungkin sebagai penghasilan final boleh, atau digabung ke sebagai total penghasilannya juga boleh. Tetapi ya lebih hemat pakai PPh final ya. Gitu sih Bu. Jadi bukti potong yang nanti diterima nih dari kantor nih, yang dari masa Januari ke Juli nih. Nah, A1-nya itu nanti tinggal dilapor di suami sebagai PPh final aja, kalau memang mau ya. Gitu Bu. Dilapor ke SPT suami. Oke. Semangat teman tuh Bu Christine 5659. Kemudian Ibu Radewi 1989, Pak mau tanya, apabila mau menggabungkan MPP suami dan istri, namun kita sebelumnya ada buat pisah harta gitu ya, apakah sekiranya bisa kita mau menggabungkan MPP? Jawabannya bisa-bisa aja Bu, coba. Langkah pertama adalah hapus MPP istri, itu kan? Langkah pertama hapus MPP istri, kemudian kalau berhasil ya udah langsung semua lapor ke suami, gitu Bu. Nah, sepanjang orang pajak tidak punya data mengenai pranikah kita, ya nggak akan ketahuan, nggak ada masalah. Tetapi kalau orang pajak pegang nih surat PH-nya nih, pisah hartanya, nggak bisa, itu harus dibatalkan dahulu, gitu Bu. Tetapi kan kita nggak kasih tahu kan ke orang pajak mengenai pisah harta, gitu sih. Semua teman tuh Bu Radewi.
Bapak tangan menolong 2. Wis. Malam Pak Wan, malam Pak tangan menolong. Ada customer seharusnya potong PPh 4 ayat 2 jasa konstruksi. Tetapi dia tidak potong. Apakah kita bisa bayar sendiri atas jasa konstruksi tersebut? Jawabannya bisa Pak, bisa ya. Jadi jasa konstruksi itu punya sifat, kalau dipotong ya kita terima, kalau nggak dipotong kita bayar sendiri. Itu sifat jasa konstruksi. Jadi boleh-boleh Pak, silakan dipotong sendiri, dibayar sendiri Pak ya. Nah, semangat teman-teman Pak tangan menolong. Bapak XY Wijaya. Oh, kalau UMKM 0,5% udah habis. Nanti PPh final bayar berapa? Ganti metode norma Pak ya. Ganti metode norma mulai Januari 2025. Nah, bagaimana caranya? Nanti Pak kita pikirin, masih lama Pak, masih jauh, masih 9 bulan lagi. Ya, nanti Pak, siapa tahu diperpanjang gitu kan. Kita sih yakin ini diperpanjang. Kita yakin diperpanjang, tapi kita tunggu ya apakah diperpanjang atau enggak. Gitu Pak. Oke. Semangat teman tuh. Pak Wilya Wijaya. Ibu It's Marlina say, Ko mau tanya, kalau kakak mau hibah uang kepada adik, kan harus lewat orang tua. Itu lapor di SPT gimana ya Ko? Oke, jadi yang pertama adalah bikin surat hibah dari kakak kepada orang tua. 1, surat hibah ya. Kedua, ditransfer uangnya kepada orang tua. Oke. Yang ketiga, bikin akte hibah atau surat hibah dari orang tua kepada adik. Yang keempat, transfer uangnya kepada adik. Oke. Yang satu bikin surat hibah, kakak kepada orang tua. Yang kedua, transfer uangnya. Kemudian yang ketiga adalah hibah dari ayah kepada adik. Kemudian transfer uangnya dari rekening ayah ke rekening adik. Oke. Kemudian dilaporkanlah di SPT masing-masing. Nanti di adik dengan dilaporkan dia punya penghasilan hibah dari orang tua. Nanti orang tua tinggal melaporkan dia punya penghasilan hibah dari anak, tetapi orang tua itu sudah nggak ada uangnya. Karena dia hanya terima penghasilan, tetapi uang itu sudah dipindahkan ke anaknya lagi. Gitu. Nggak masalah, Bu. Oke. Semoga teman-teman tuh, Bu Marlina. Oke, teman-teman, ini sudah selesai jam 9 ya. Mohon maaf karena belum terjawab semua. Nanti akan saya jawab di video berikutnya ya, di YouTube saya, di Pajak Smart. Teman-teman tinggal subscribe di YouTube Pajak Smart. Kita akan jawab yang belum terjawab ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Saya tampung dulu ya, dari Bapak 08. Kemudian Bapak Asca Putra, kemudian Bapak Heriston Marpaung, kemudian Ibu Ani Sutariati BR Sirait, kemudian Ibu Varia Collections, Bapak Tan Sang Hui, Bapak Rogas Pasanda, kemudian Bapak Jimmy Pamitan, Bapak Devan 123, kemudian Ibu Heni Gun, Bapak Beruntung 88, kemudian Bapak 08, Ibu Valeri Adeline Wijaya, kemudian Bapak Willy XXZ, kemudian Bapak Handoyo 09, kemudian Bapak M. Andi Saputro, Bapak Indra Wijaya. Mohon maaf ya teman-teman ya, belum terjawab ya. Ibu Riana Chuang, kemudian Ibu Ida Ayu Dewi Anggraini, Bapak Tangan Menolong, Bapak Tang Sang Hui, Bapak Willianto Chen, Bapak William SZ, kemudian Bapak Zimi Pamitan, kemudian Bapak Ibu Thalia Purwita, Bapak Budi IRT2PB, kemudian Ibu Christine 5659, Ibu Radewi 1989, Ibu Li Ching 25, Bapak Hafin 88, Bapak Bugi Prada, Bapak Ibu Heni Gun, Bapak Kristiame, Bapak Taufik, kemudian Bapak M. Adi Saputro, Bapak Ferihat 89, kemudian Bapak Ferihat lagi, Bapak Simon Halim, makasih sama-sama, Bapak Camui Holik, kemudian Bapak Taufik, kemudian Bapak Setia Budi 6800, Bapak Saso 178845, kemudian Ibu Herlina Wijaya, kemudian Bapak Mando 168, Bapak ISP, Ibu Heni Gun, Ibu Siana Shin, makasih Bu, sama-sama, Ibu Liana TJ, Ibu Valeri Adeline Wijaya, Bapak Tumora Parude, Bapak Senjaya 28, Ibu Heni Gun, Ibu Yuke Ureski, Bapak Abdul Kadir, oke, Ibu Heni Gun, Bapak Esti Lobiru, Ibu Reni Ayunengsi, Bapak Yusuf, kemudian Bapak 08,
Ibu Melisa, Kamsya sama-sama. Ibu Heni Gun, Bapak Bugatti 188. Ibu Liana TJ, makasih sama-sama. Pak Ibu Heni sama-sama. Ibu Helena, Bu Indra, Pak Indra, Pak Slogito. Thank you teman-teman semua ya. Terima kasih semuanya. Kita masih ada live TikTok besok malam jam 8 malam. Dan yang belum terjawab saya mohon maaf ya. Kita akan jawab di video berikutnya di YouTube ya. Oke teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Thank you semuanya. Mari.